Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan mata kuliah DDA atau Dasar Dasar Akuntansi. Kali ini di sesi 2, saya Dwinda Lestari akan menyampaikan materi mengenai kelompok akun dan jenis laporan keuangan. Baik, kita mulai dengan kelompok akun. Dalam akuntansi ada 5 kelompok akun yang dikenal. Pertama adalah aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, dan kelima beban. Aset didefinisikan sebagai harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, teman-teman diberikan motor oleh orang tua teman-teman yang bisa dipakai untuk kuliah. Jadi, karena diberikan berarti menjadi hak milik teman-teman. Nah, berarti motor tersebut bisa kalau diumpamakan teman-teman itu adalah suatu perusahaan, maka motor yang dimiliki oleh teman-teman itu adalah aset, ya. Oke, yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban atau hutang itu adalah klaim pihak lain terhadap aset. Misal, saya mau membeli sebuah mobil, tapi uang saya nggak cukup, sehingga saya mengajukan kredit ke bank. Terus, setelah mengajukan kredit mobil, saya mendapatkan mobil tersebut, tapi saya memiliki kewajiban untuk membayar cicilan mobil tersebut. Maka, ketika saya gagal untuk membayar biaya bulanannya atau cicilan bulanannya, maka ada klaim dari bank terhadap mobil yang saya miliki. Artinya, bank bisa mengambil mobil tersebut ketika saya gagal bayar. Intinya utang adalah kalau kita nggak bisa bayar gitu ya, maka aset kita bisa diambil. Begitu. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas nama lainnya adalah modal. Modal adalah klaim pemilik terhadap aset. Kayak tadi yang contoh yang pertama yang saya berikan. Aset yang dimiliki teman-teman berupa motor itu berasal dari pemberian orang tua kalian. Nah, kalau dikasih sama orang tua kalian, berarti kan nggak harus dikembalikan, beda sama utang. Nah, modal ini bisa masuk, motor yang tadi yang masuk ke aset itu termasuk juga ke dalam modal, gitu ya. Oke, kalau bingung, gampangnya begini. Aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber. Yang pertama, aset bisa didapatkan dari utang, bisa juga didapatkan dari modal sendiri. Kira-kira gitu biar gampangnya. Contoh tadi mobil ngutang berarti asetnya didapatkan dari kewajiban, ya. Tapi kalau misalnya aset yang motor yang tadi itu didapatkan dari pemberian orang tua sehingga kita tidak usah membayar kembali atau mengembalikan motor tersebut, maka kita bisa bilang aset tersebut berasal dari ekuitas. Kira-kira begitu, ya. Nanti teman-teman akan belajar lagi mengenai hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas ini di persamaan akuntansi yang akan disampaikan di sesi 3. Tuh. Oke, akun yang keempat itu adalah pendapatan. Intinya pendapatan itu adalah segala sesuatu biasanya berupa peningkatan aset ya, yang dihasilkan dari bukan peningkatan aset, ya peningkatan ekuitas berarti peningkatan aset juga yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan. Misal, perusahaan menjual mobil. Maka dari hasil dia menjual mobil kepada satu konsumen, kita bisa sebut itu sebagai pendapatan dari perusahaan. Entah dia jualnya untung atau rugi, tetap uang yang masuk atau piutang yang timbul dari transaksi penjualan tersebut akan masuk ke dalam komponen pendapatan. Berbeda dengan beban, ini akun yang terakhir.
Beban merupakan penurunan ekuitas akibat operasi bisnis atau perusahaan. Jadi kalau tadi kita umpamakan, dia jual mobil, ketika uangnya masuk gitu ya, pendapatan akan kita catat atau ketika ada piutang pendapatannya terjadi. Nah, kalau beban adalah berapa uang atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, berapa kos atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk bisa menghasilkan satu mobil yang dijual tadi. Jadi dua sisi, yang satu adalah ketika uang keluar, dapat uang ya karena dia menjual, yang satu adalah berapa sorry, kebalik. Kalau pendapatan adalah berapa uang yang masuk dari, aktivitas tersebut gitu ya, aktivitas penjualan berapa uang yang masuk. Kalau beban berapa uang yang keluar yang harus dia, bayar untuk bisa memproduksi satu mobil. Oke, kalau misalnya pendapatan sama beban kalau mobil itu terlalu jauh, pikirkan misalnya perusahaan perseorangan, tukang bala-bala. Si tukang bala-bala ini ketika dia menjual bala-balanya kepada konsumen, dia kan akan dapat uang ya, itu adalah pendapatannya dia. Jadi aktivitas tersebut akan meningkatkan ekuitasnya, eee, tukang bala-bala. Tapi untuk bisa ngejual bala-bala, dia butuh kol, wortel, minyak. Nah, kol, wortel, minyak yang dia beli, tepung gitu ya, yang dia beli untuk bisa menghasilkan bala-bala tersebut, itu masuk ke dalam beban, kira-kira gitu. Jadi nanti harus ada dua sisi. Itu sebabnya kenapa sih akuntansi itu harus balance, karena, akibat yang satu pasti muncul karena sebab, gitu. Contoh yang tadi nih, ketika kita mengeluarkan ketika kita mendapatkan uang, maka berarti, uang itu didapatkan dari atas pertamanya harus ada beban dulu, nggak bisa kita jual bala-bala tanpa misalnya beli wortel dulu, beli tepung dulu. Jadi memang harus ada beban yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan, pendapatan, kira-kira begitu. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Tadi, aset. Aset ini akan digunakan untuk melakukan dan mendukung aktivitas produksi dan penjualan oleh perusahaan. Ya, jadi kayak, tadi mah contohnya misalnya motor gitu ya, atau misalnya kendaraan, itu akan digunakan untuk mendukung aktivitas produksi dan penjualan. Nah, akun apa aja nih yang masuk ke dalam komponen aset? Bisa kas, bisa perlengkapan, bisa piutang, ada yang namanya beban dibayar di muka, ada yang namanya tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain. Akun-akun ini ada dan teman-teman harus bisa cari apa aja sih yang termasuk ke dalam aset dan harus dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena nggak ada cara lain selain menghafalkan akun-akun ini. Dan, apa sih implikasi dari akun-akun ini, gitu. Jadi waktu pertama kali, walaupun memang sulit ya, tapi, kalian harus bisa menghafalkan, akun dan komponen aset, gitu ya, dari komponen aset. Dari komponen hutang, komponen ekuitas, pendapatan, dan beban. Kenapa harus dihafalkan? Karena nantinya, ini semua akan digunakan dalam laporan keuangan dan istilah ini tidak bisa kalau tidak dihafalkan untuk pertama kalinya, oke. Seperti yang udah saya jelaskan di awal, aset ini bisa didapatkan dengan 2 cara. Satu, bisa dengan berhutang, sehingga kita menambah kewajiban. Kedua, kita bisa menggunakan modal sendiri, berarti kita akan menambah modal. Ini kaitannya erat sekali dengan persamaan akuntansi yang akan dibahas di sesi berikutnya. Oke, eee balik lagi ke komponen aset. Cash mah kalian udah paham ya, cash berarti uang atau setara uang yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau perlengkapan kayak gimana sih, Bu? Kalau perlengkapan itu adalah segala macam yang melengkapi, jadi jangan ketukar sama peralatan. Jadi kalau perlengkapan itu biasanya, umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Misal kayak kertas, pulpen, alat tulis gitu ya.
kita butuh itu dan, itu tidak masuk ke dalam beban, tapi ke dalam aset. Yang kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Nanti kalian akan belajar lagi, kapan sih kita akan memakai piutang wesel. Intinya piutang wesel itu adalah, seperti piutang dagang, artinya ada orang yang berhutang kepada kita, ya. Misal ada orang membeli, barang kepada perusahaan, tapi orang tersebut berhutang sehingga kita memiliki piutang, gitu ya. Tapi ada juga beberapa, konsumen yang membayar dengan menggunakan wesel, maka namanya adalah piutang wesel. Nah, ada juga yang namanya beban dibayar di muka. Kenapa tulisannya beban, tapi masuk ke dalam aset? Karena beban tersebut dibayar di muka, artinya kita belum menikmati manfaat dari beban yang kita bayar. Ibu nggak ngerti, oke, konsepnya begini. Misal kita mau menyewa satu rumah, gitu ya. Biasanya kalau nyewa rumah itu bayarnya di awal untuk 1 tahun ke depan. Contoh kita bayar 10 juta untuk, rumah, gitu ya. Terus setelah kita membayar rumah 1 juta dan kita belum menikmati, eee, kontrakannya, maka kita anggap itu sebagai aset kita karena kita memiliki hak untuk tinggal di rumah tersebut selama 1 tahun ke depan, gitu. Jadi, itu sebabnya setiap pembayaran yang dibayar di awal atau di muka, itu masuk ke dalam aset, bukan ke dalam beban, walaupun ada kata-kata beban, ya. Kalau nanti ini masih bingung, bisa kita diskusikan ketika, online meeting session, gitu ya. Bu, si beban dibayar di muka ini kapan sih dijadikan sebagai expense? Nanti ketika kita sudah menikmati kontrakannya. Artinya nanti di akhir tahun kita kan udah nggak punya lagi ya, hak untuk tinggal di rumah itu karena habis masa kontraknya. Maka di akhir tahun kita akan mencatat si beban dibayar di muka ini menjadi beban. Jadi dari dibayar di mukanya udah hilang, maka akan menjadi beban. Konsep ini nanti akan kalian pahami ketika membuat jurnal, gitu ya. Tanah tentu saja merupakan aset karena tanah dipakai untuk, melakukan aktivitas produksi. Bangunan juga, misalnya bangunan kantor, bangunan pabrik, itu jelas merupakan aset. Peralatan, jadi misalnya, tukang jahit punya mesin jahit. Mesin jahit itu merupakan peralatan karena dipakai untuk memproduksi barang, gitu. Oke, kita lanjut ke kedua, kewajiban. Nah, kalau perusahaan mendapatkan aset dengan cara berhutang, maka akan timbul kewajiban kepada pihak ketiga seperti yang saya contohkan tadi ketika saya beli mobil tapi nggak punya uang, maka saya mengajukan kredit. Nah, di sini kewajiban atau hutang bisa terdiri atas hutang dagang atau hutang usaha, bisa terdiri dari utang wesel, bisa terdiri dari utang gaji, utang bunga, dan lain-lain. Nanti tolong teman-teman dicari lagi akun-akun apa aja yang masuk kewajiban. Banyak sekali. Ada utang obligasi gitu ya. Jadi nanti kalian searching, terus kalian pahami itu teh apa. Kalau misalnya masih nggak ngerti, kita bisa diskusi di online session meeting. Oke, yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Kadang teman-teman itu salah mengartikan arti modal, sama beban. Contoh begini, "Bu, saya mau dagang," misalnya. Terus pas saya dagang, modalnya adalah, "Oh, saya mau dagang bala-bala." Modalnya adalah, 30.000 buat beli wortel, apalagi kol gitu sama minyak goreng. Sebenarnya si 30.000 yang disebutkan itu bukan modal loh. Itu adalah kos atau biaya yang dikeluarkan atau konsep beban yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Nah, jadi bedanya sama yang di akuntansi itu apa sih? Kalau di akuntansi, si ekuitas ini merupakan
segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak memiliki klaim kepada pihak ketiga. Jadi kalau bukan termasuk utang itu pasti masuknya ke modal. Nah, di perusahaan perseorangan sama di persekutuan, equity itu disebut sebagai owner's capital atau modal pemilik. Jadi di perusahaan-perusahaan kecil itu ekuitas itu erat sekali hubungannya dengan modal pemilik. Kalau di perusahaan terbatas kayak PT gitu ya, maka equity itu bisa terdiri dari modal saham sama laba ditahan gitu. Oke, laba ditahan ini akan terbentuk dari pendapatan, beban, dan dividen. Jadi, kalau perusahaan nanti mendapatkan aset dengan cara menggunakan modal sendiri, maka modal perusahaan akan bertambah. Tapi kalau perusahaan kalau bedanya sama yang tadi ya, kalau perusahaan mendapatkan asetnya dengan cara berhutang, maka akan timbul kewajiban. Gitu. Again, aset bisa didapatkan dari dua cara, satu berhutang, satu dengan modal sendiri. Nah, ada satu lagi konsep yang disebut dengan laba ditahan. Ini apa lagi sih? Oke, saya tahu ini sangat banyak yang harus dicerna ya, karena mungkin istilahnya sangat baru buat kalian. Tapi nggak masalah, kita belajar sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya masih nggak ngerti konsepnya, yang penting sekarang paham dulu sedikit mengenai akun itu ada berapa sih, terus bedanya antara aset, kewajiban, modal, pendapatan sama beban, apa aja, itu aja cukup. Jadi jangan terlalu overthinking karena nanti lama-lama kalian akan terbiasa dengan istilah yang diberikan di akuntansi. Oke, sekarang saya pelan-pelan akan menjelaskan yang namanya laba ditahan. Kenapa harus dijelaskan? Karena si laba ditahan ini muncul atau terbentuk dari 3 komponen di bawah ini, pendapatan, beban, dividen. Kita lihat ya. Tadi kalau pendapatan udah dijelaskan. Pendapatan adalah segala macam yang diterima oleh perusahaan yang disebabkan karena melakukan aktivitas operasionalnya. Artinya dia menjual kepada konsumen sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan berupa uang atau piutang. Nah, kalau yang beban sama dividen ini, beban tadi udah dijelasin. Beban itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa beroperasi atau menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Ya, kalau liur gitu ya, kalau pusing ingat si bala-bala ya. Jadi pendapatan adalah ketika emang bala-balanya dapat uang dari penjual. Beban adalah ketika emang bala-balanya belanja ke pasar untuk membeli bahan untuk membuat bala-bala. Kenapa sih bala-bala? Ya karena sangat simpel untuk bisa diartikan atau aktivitas operasionalnya itu nggak rumit. Sehingga kalian bisa paham, oh iya ya, ketika kita beli barang itu, barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi itu masuknya ke beban. Ketika kita mendapatkan uang dari konsumen hasil menjual produk, maka itu masuk ke dalam pendapatan. Sekarang kalau dividen apa ya? Gini, kalau di kewajiban, kita kan harus bayar cicilannya plus bunga. Ya, kalau dividen itu adalah semacam bagi hasil labanya perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Ulang ya, dividen adalah semacam bagi hasil labanya perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Tapi perusahaan boleh berpikir apakah dia akan ngasih dividen atau enggak. Jadi kalau dividen itu enggak harus diberikan, ya. Kadang sebagai bentuk sebagai bentuk rasa bagi laba atau untuk menarik investor, maka perusahaan biasanya akan ngasih dividen. Tapi kalau misalnya dividen nggak diberikan tahun ini misalnya ya, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban nggak dibayar, ya berarti nanti aset yang dimiliki oleh perusahaan akan ditarik oleh
orang yang memberikan hutang kepada perusahaan. Kira-kira gitu ya. Oke, tadi disebutkan pada perusahaan terbatas, equity terdiri dari modal saham sama laba ditahan. Tadi saya udah jelasin sedikit mengenai laba ditahan, tapi kalau modal saham gimana sih? Jadi modal saham itu biasanya akan menunjukkan jumlah modal yang diperoleh dari hasil penjualan saham perusahaan. Nah, modal saham ini nggak ada nih di perusahaan perseorangan dan di perusahaan CV atau persekutuan. Jadi modal saham ini akan dimiliki oleh perusahaan terbatas, ya. Nanti kita bahas lagi nih perusahaan perseorangan, persekutuan sama terbatas di slide berikutnya. Dari sisi investor, modal saham menunjukkan jumlah yang dibayar oleh investor atas saham yang mereka beli. Contohnya gini, saya pengen beli sahamnya PT Telkom. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Kan Telkom tuh gede. Emang Ibu duitnya seberapa gitu ya? Sebenarnya bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membeli lewat bursa saham. Jadi lewat sekuritas saya bisa beli sejumlah yang saya mampu. Misal, harga satu lembar sahamnya adalah 10.000. Biasanya satu lembar sahamnya nggak nyampe jutaan kok. Jadi misalnya saya cuma mau beli satu lot. Satu lot itu misalnya harganya nih 1 juta. Jadi biasanya dia tidak akan dijual per lembar saham, tapi jualnya per lot namanya. Berarti ketika saya berhasil untuk membeli satu lot PT Telkom, maka saya adalah investor, di mana saya memiliki kepemilikan atas sahamnya PT Telkom sebanyak satu lot, begitu. Jadi nanti teman-teman bisa memiliki saham dari perusahaan terbuka dengan cara membeli di sekuritas lewat bantuan perusahaan sekuritas gitu. Bu, berarti PT Telkom teh yang punya banyak? Iya, karena perusahaan terbuka akan memiliki kesempatan dalam menambah modalnya melalui penjualan saham gitu. Tapi bisa nggak Bu 100% dimiliki oleh publik? Enggak. Jadi nanti si perusahaan itu akan punya persentase berapa banyak yang dijual ke publik, berapa banyak yang di hold atau ditahan gitu. Bu, liur. Nggak apa-apa, ini adalah pengenalan konsep, nanti lama-lama kalian akan paham cara mainnya. Jadi untuk awal, kalian yang penting mengerti dulu konsep awalnya gitu ya. Tadi laba ditahan udah saya bahas sedikit. Laba ditahan berasal dari pendapatan, beban, dan dividen. Oke, laba ditahan juga merupakan akumulasi laba yang ditahan oleh perusahaan. Jadi terdiri atas akumulasi laba sampai dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan laba tahun berjalan. Tapi kalau rugi, dia akan mengurangi, ya, akan mengurangi laba tahun sebelumnya. Terus juga akan dikurangi dengan dividen dari tahun berjalan. Laba atau rugi tahun berjalan itu berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban. Oke, ini udah saya bahas tadi ya. Pendapatan adalah peningkatan kotor dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan. Kalau beban, penurunan ekuitas akibat operasi bisnis perusahaan. Expense akan timbul karena adanya konsumsi aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan gitu. Tadi ini ketika dia mendapatkan uang dari konsumen, ini ketika dia mengeluarkan uang buat membayar bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Kalau dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Gitu. Biasanya dividen akan diberikan dalam bentuk cash atau bisa juga diberikan dalam bentuk aset lainnya.
Jadi kesimpulannya, apa sih yang bisa meningkatkan atau menurunkan ekuitas? Yang meningkatkan ekuitas itu adalah satu investasi, 2 pendapatan, ya. Jadi investasi oleh pemegang saham sama pendapatan itu akan menambah nilai dari ekuitas. Dividen itu kan ngasih tuh kepada pemilik saham atau pemegang saham. Expense juga dia mengeluarkan, sejumlah uang untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Maka dividen dan expense akan mengurangi modal. Ulang ya, investasi berarti ada orang yang ngasih modal ke kita. Jadi, modal ke perusahaan, maka ekuitas perusahaan akan naik. Revenue, perusahaan dapat, uang dari konsumen, maka ekuitas akan naik. Dividen, in the other hand, dividen itu adalah perusahaan ngasih uang kepada atau aset lainnya kepada pemegang saham sehingga ekuitasnya akan turun. Expense juga kita mengeluarkan uang untuk bisa memproduksi barang atau jasa, maka akan mengurangi ekuitas. Gitu. Oke, kita masuk ke jenis entitas bisnis sama akun-akun yang ada di dalamnya. Go through lagi ya, ada beberapa jenis entitas bisnis. Bisnis dipandang sebuah entitas yang terpisah dengan pemilik, kreditur, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Tapi ada konsep entitas bisnis nih, di mana asumsi dasar akuntansi keuangan yang membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Cuma ini teh bergantung dengan jenis entitas bisnisnya. Kita lihat ya, ada 3 jenis entitas bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship. Perusahaan perseorangan ini biasanya dimiliki oleh satu individu, biaya pendiriannya biasanya kecil, sama bergantung sama sumber daya keuangan pemilik perusahaan. Biasanya UMKM yang gitu-gitu itu menerapkan perusahaan perseorangan. Jadi kalau tetangga teman-teman kalian punya warung, punya bengkel, punya salon, itu adalah contoh dari perusahaan perseorangan. Karena perusahaan perseorangan itu biasanya kecil, maka akun-akun yang ada di dalamnya itu nggak terlalu kompleks. Bahkan kadang mereka nggak bikin laporan keuangan karena tidak punya kebutuhan untuk tahu berapa sih labanya. Kadang-kadang mereka kalau kalau tanya deh sama UMKM yang kecil-kecil itu, biasanya kalau ditanya, "Ibu atau Bapak labanya berapa ya?" Mereka bilang, kurang tahu," gitu. Karena memang tidak membuat laporan keuangan. Tapi kalaupun ada yang membuat, biasanya, tidak akan kompleks. Contoh akun apa aja sih yang ada di dalam perusahaan perseorangan? Aset itu biasanya mereka akan memiliki kas piutang, peralatan, dan perlengkapan. Kalau utang, biasanya cuma utang dagang alias orang berhutang kepada, perusahaan atas transaksi jual beli yang terjadi. Jadi utangnya itu nggak kompleks. Terus kalau modal biasanya hanya berasal dari modal pemiliknya aja, gitu ya. Terus, pendapatan, ada pendapatan usaha dan beban, bisa beban gaji, beban utilitas, dan beban perlengkapan. Oke, sepertinya ini kurang pas, saya benerin dulu ya. Bisa terjadi modal pemilik aja. Oke, sekarang, jenis entitas yang kedua tuh persekutuan. Bedanya sama perusahaan perseorangan, kalau persekutuan dia menggabungkan kemampuan dan sumber daya lebih dari satu orang. Jadi misalnya saya berpartner sama Bu Siti Kustinah untuk bisa membuat satu perusahaan gitu. Tapi perusahaannya kita nggak mau bikin perusahaan gede, kita mau bikinnya jenisnya bisa berupa firma atau CV aja. Nah, karena menggabungkan kekuatan sumber daya dari saya dan Bu Siti Kustinah, biasanya perusahaan jenis ini lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Oke. Oh, ada yang saya lupa. Di perusahaan perseorangan, biasanya harta dari
perusahaan sama harta dari pemilik pribadinya itu biasanya nyampur. Jadi nggak ketahuan yang mana hartanya perusahaan, yang mana hartanya pemilik. Contoh gini deh, kalau buka warung ya, biasanya, ibu yang punya warung itu nggak tahu yang mana uang yang berasal dari suaminya, sama uang yang berasal dari penghasilan di warung, karena uangnya kecampur. Jadi nanti kalau anaknya minta uang jajan, bisa ngambil dari uang yang dikasih suaminya, bisa juga diambil dari uang yang, hasil warung. Nah, itu sebabnya mereka kadang, tidak melakukan pencatatan karena, perusahaan kecil itu cenderung untuk menggabungkan antara harta pemilik sama harta, perusahaan, gitu ya. Walaupun sebenarnya itu salah, tapi pada prakteknya itu terjadi. Nah, di perusahaan perseorangan ini, kalau pemilik berhutang kepada bank, tapi usahanya nggak berhasil, maka hartanya dari pemilik itu harus dipakai untuk membayar hutang, ya. Jadi, walaupun usahanya misalnya tutup, tapi dia masih punya utang, si usahanya ini punya utang, perusahaan perseorangan pemilik harus bisa membayar hutang kepada bank tersebut. Sama di persekutuan juga begitu. Nanti kalian mengenal di mata kuliah apa ya, hukum organisasi kali ya. Jadi nanti, eee, kalian bisa tahu di persekutuan itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Nah, yang sekutu aktif ini punya tanggung jawab untuk bisa melunasi hutang dari perusahaan, walaupun hutangnya atas nama perusahaan, tapi kalau perusahaannya tutup, sekutu aktif ini harus bisa membayar hutangnya perusahaan. Misal gini, saya sama Bu Siti Kustina kan tadi bikin, CV ya, terus udah gitu kita pengen, ekspansi, jadi kita berdua ngutang ke bank atas nama CV, ngutang 50 juta. Nggak taunya di tengah jalan, CV kami berdua tidak berjalan dengan semestinya dan harus tutup. Nah, si 50 juta ini gimana? Karena saya dan Bu Siti Kustinah adalah sama-sama menjalankan, perusahaan dan kami berdua sekutu aktif, maka walaupun CV-nya tutup, saya dan Bu Siti Kustinah harus bisa menutupi utang yang 50 juta itu dengan menggunakan uang pribadi kami berdua. Jadi uang pemilik. Nah, berarti saya sama Bu Siti Kustinah harus patungan 25 juta ewang nih untuk bisa melunasi hutangnya CV, gitu ya. Oke, contoh akun yang ada dalam perusahaan perseorangan adalah kas, piutang, peralatan, perlengkapan bangunan, tanah, ini ada dalam aset. Kalau utang biasanya kita sudah berani ataupun perusahaan sudah berani untuk berhutang ke bank, modal, pemilik bisa mengambil modal tersebut lewat prive. Terus biasanya udah ada dividen, ada laba ditahan juga. Pendapatan biasanya bukan hanya dari pendapatan usaha, tapi juga punya pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga dari bank gitu ya. 5, bebannya itu sudah lebih kompleks. Kalau teman-teman perhatikan, akun-akun di sini lebih banyak dibandingkan akun-akun yang ada di perusahaan perseorangan. Oke, yang terakhir adalah bentuk yang paling gede itu adalah perseroan atau corporation. Jadi, kalau perseroan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai entitas hukum terpisah yang dikenakan pajak. Kepemilikannya berdasarkan jumlah saham yang dijual ke pemegang saham, terus bisa memperoleh sumber dana dalam jumlah besar dengan cara mengeluarkan saham. Ini ada hubungannya sama saham yang tadi saya jelaskan di awal. Dan biasanya diterapkan oleh usaha berskala besar. Berbeda dengan CV dan perusahaan perseorangan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memisahkan antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Jadi kalau kita punya PT, utangnya PT bukan utangnya pemilik, gitu ya. Jadi misalnya PT punya hutang, terus PT-nya bangkrut, tutup,
maka hartanya pemilik tidak bisa diganggu-gugat untuk bisa membayar hutangnya PT. Itu enaknya PT. Tapi untuk bisa mendirikan PT juga tidak mudah ya. Harus punya modal, harus punya uang yang cukup dulu untuk bisa membangun PT. Nanti teman-teman akan belajar apa sih yang diperlukan untuk bisa membangun satu PT. Ini akan lebih kompleks lagi sih akunnya karena perusahaannya skalanya lebih besar. Contoh akun yang ada di dalam perusahaan perseorangan adalah aset, punya kas, piutang, peralatan, perlengkapan, bangunan tanah, utang. Dia bisa punya utang obligasi ataupun utang wesel. Modal, dia akan ada dividen dan ada agio saham. Jadi nanti dia akan punya berapa banyak modal yang didapatkan dari saham. Nah, si saham ini nggak ada di perusahaan perseorangan ataupun di perusahaan partnership. Pendapatan, dia nanti akan bisa punya pendapatan lain-lain juga yang di luar pendapatan usaha. Beban, akan ada beban riset dan pengembangan, ada beban komisi, ada beban marketing. Jadi semua akunnya akan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan perseorangan ataupun perusahaan yang berbentuk partnership. Oke, ujungnya kenapa sih kita belajar akun? Karena kita pengen di akhir kita membuat laporan keuangan. Nah, keseluruhan akun yang udah dijelaskan di atas tadi itu akan menjadi komponen dalam membuat laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan ini harusnya disebut juga dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Siapa sih yang bertanggung jawab di Indonesia? Namanya adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dewan ini yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Mereka menerbitkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan ISAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Oke, nanti laporan keuangan itu ini harus dibuat sesuai dengan standar. Jadi si standar ini nanti ada di PSAK. Kenapa sih harus sesuai dengan standar? Karena kita pengen setiap perusahaan memiliki definisi yang sama dan tata cara yang sama dalam menghasilkan laporan keuangan. Kenapa begitu? Karena setiap laporan keuangan itu akan digunakan baik oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Yang penting namanya pemangku kepentingan. Oke, pemangku kepentingan ini bisa berasal dari pihak internal, bisa juga berasal dari pihak eksternal. Yang internal itu seperti siapa, Bu? Internal itu seperti manajemen. Mereka butuh laporan keuangan dong untuk bisa mengambil keputusan. Kalau yang eksternal siapa? Eksternal itu contohnya adalah pemerintah. Pemerintah kan harus tahu berapa laporan keuangan perusahaan karena itu yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan berapa pajak yang harus dibayar. Bayangkan ketika orang pajak meriksa laporan keuangan dari banyaknya perusahaan, tapi perusahaan bikin laporan keuangan dengan caranya sendiri-sendiri, jadi nggak punya standar. Maka orang pajak akan bingung, ini sebenarnya mereka bikinnya gimana sih? Labanya sebenarnya berapa? Pendapatannya sebenarnya berapa? Jadi tidak bisa terlihat. Maka dari itu, setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu harus punya standar. Sehingga user atau pengguna laporan keuangan bisa dengan mudah untuk melihat laporan keuangan sesuai sama yang standar yang berlaku. Jadi paham untuk menginterpretasi laporan keuangan. Kalau beda bikinnya, maka interpretasi laporan keuangan juga akan berbeda gitu. Oke, nggak apa. Dibuka aja pintunya.
Oke, konsep biaya. Setiap akun dalam laporan keuangan akan dicatat dalam unit moneter. Aset juga akan dicatat sebesar harga perolehannya. Maka teman-teman di sini bisa, berlatih mengenai konsep biaya. Jadi di sini ada satu, perusahaan perseorangan yang mau beli tanah. Terus intinya berapa sih biaya yang harus diakui oleh perusahaan tersebut? Teman-teman coba dikerjakan dulu, nanti ketika online meeting kita bisa bahas ya, ini, jawabannya berapa, gitu ya. Intinya perusahaan ini mau beli tanah, tanah ini kan masuk ke dalam aset ya, maka aset yang harus dicatat di laporan keuangan itu nilainya berapa, begitu. Apakah 125 juta, apakah 150 juta, ataukah 137 juta. Ini adalah latihan konsep yang kedua gitu, mengenai tanah tersebut yang tadi sudah dibeli ternyata dinilai 198 juta oleh kantor pajak. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, berapa sih tanah itu yang dicatat di pembukuan pada akhir tahun, ya. Again nanti akan kita diskusikan ketika online meeting. Oke, eee kembali lagi ke laporan keuangan, semua laporan perlu diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporannya apa, sama periode waktunya kapan. Ada berapa sih laporan keuangan yang harus dibuat? Ada 5 laporan keuangan yang harus dipahami oleh teman-teman. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Untuk dasar-dasar akuntansi, sepertinya teman-teman hanya membutuhkan kemampuan untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang 4 dan yang 5 ini sepertinya sih tidak akan dibahas di dasar-dasar akuntansi. Oke, apa sih laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini berisi ringkasan pendapatan dan beban untuk satu periode waktu tertentu. Kalau laporan perubahan ekuitas berisi ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik, again, untuk satu periode waktu tertentu. Sedangkan kalau laporan posisi keuangan, itu berisi daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Teman-teman bisa lihat di sini, semua komponen yang ada di 1, 2, 3, ini merupakan kumpulan akun. Tapi mohon dipahami, kumpulan akun itu memiliki karakteristik tertentu sehingga dia akan berkumpul di laporan tertentu. Misal laporan laba rugi, pasti adanya pendapatan sama beban. Laporan perubahan ekuitas pasti adanya di akun-akun modal. Laporan posisi keuangan pasti akun-akun yang berisi dari aset, kewajiban, dan ekuitas, gitu. Oke, sebelum memulai online meeting, carilah contoh masing-masing jenis laporan keuangan, minimal 2 perusahaan. Saudara bisa mengunduh annual report dari perusahaan terbuka yang listing di bursa saham. Sama, itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, ini kurang. Tugas yang kedua adalah dari annual report tersebut, buatlah list atau daftar akun-akun yang ada di komponen aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi biasanya nanti di annual report itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman tulis ya dalam bahasa Indonesianya dan dalam bahasa Inggris. Jadi dari annual report yang teman-teman dapat atau yang teman-teman download, nanti bisa dilihat. Pasti kelihatan jelas karena di setiap laporan keuangan pasti ada judulnya aset, utang, modal, pendapatan, beban, itu pasti ada. Sehingga bisa di copy paste aja atau di
salin ulang, apa aja sih akun-akun tersebut. Fungsinya apa sih? Fungsinya satu, agar teman-teman familiar sama komponennya atau nama-nama akunnya. Kedua, teman-teman juga familiar dengan bentuk dari laporan keuangannya. Jadi, pendapatan sorry, laporan laba rugi itu yang kayak gimana sih? Laporan posisi keuangan tuh yang kayak gimana sih? Gitu, ya. Nah, tolong dikerjakan ini sebelum online meeting, ya. Jadi, semua tugas mohon dikerjakan, sehingga kita bisa diskusi dengan enak di online meeting. Baik, kalau begitu, sekian paparan dari saya. Semoga bisa menambah, pengetahuan kalian mengenai dasar-dasar akuntansi. Tolong ketika ada yang tidak jelas, teman-teman bisa nulis pertanyaannya apa, sehingga bisa kita diskusikan di sesi online meeting. Assalamualaikum.